Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Dalam video ini akan dijelaskan cara menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Reaksi yang disetarakan CRI3 direaksikan dengan Cl2 menghasilkan CrO42-, IO4- dan Cl-. Reaksi ini berlangsung dalam suasana asam. Untuk menyetarakan jumlah atom dan muatan dengan menggunakan metode transfer hidrogen ini, yang pertama kita akan bagi persamaan reaksi ini menjadi beberapa bagian. Untuk reaksi ini akan kita bagi menjadi dua, yaitu dengan cara memasangkan spesi yang mirip tanpa memperhatikan O dan H. Jadi nanti di sini kita akan pasangkan CRI3. Pasangannya tentu CrO42- dan IO4- karena di kiri ada I, di kanan juga harus ada I, ada CR, ada CR. Kemudian pasangan kedua, Cl2, akan kita pasangkan dengan Cl-. Oke, kita pastikan unsur selain O dan H harus ada di kedua ruas. Jadi kalau di kiri ada Cr, maka di kanan harus ada Cr. Kalau di kiri ada I, maka di kanan harus ada I. Demikian pula untuk pasangan yang kedua ini. Selanjutnya kita setarakan jumlah unsur selain O dan H. Cr di kiri 1, sudah oke ya, di kanan 1. Tetapi I di kiri ini ada 3, sementara I di kanan ada 1. Jadi yang di kanan kita kalikan 3. Sekarang Cr dan I sudah setara. Kemudian di persamaan reaksi kedua, Cl di kiri ada 2, di kanan baru ada 1. Jadi ini kita kalikan 2. Selanjutnya kita setarakan muatan dengan menambahkan H+, karena ini suasananya kan asam. Kita akan tambahkan H+ di ruas yang lebih negatif. Di ruas kiri ini netral untuk persamaan pertama. Sementara di ruas kanan ini ada negatif 2 dan negatif 1 kali 3 ada negatif 5 total. Maka yang di sini kita tambahkan 5H+, sehingga sama-sama netral. Kemudian di persamaan kedua, di ruas kiri netral, di ruas kanan negatif 2. Maka yang di sini kita perlu tambahkan 2H+. Selanjutnya kita setarakan jumlah O, yaitu dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Untuk persamaan kedua ini tidak ada O, jadi tidak perlu ditambahi O ya. Yang kita tambahkan O ada di persamaan pertama ruas kiri. Karena di ruas kiri tanpa O, di ruas kanan ini ada O sebanyak 4 ditambah 12. Jadi ada 16. Oleh karena itu, yang di sebelah kiri kita tambahkan 16H2O. Sehingga oksigennya sama-sama 16. Selanjutnya kita setarakan jumlah H, yaitu dengan menambahkan atom H yang ditandai dengan H diapit kurung siku. Ini atom H ya, atom H yang khusus, biar beda dengan H yang ada yang di sini. Ada H+, ada H2O dan sebagainya, biar beda dikasih tanda kurung ini. Ini sebagai pembeda nanti. Jadi, terdapat selisih H, kalau di kiri ada 32, di kanan tadi ada 5, berarti terdapat selisih sebanyak 27H. Jadi di sini kita tambahkan 27 atom H. Kemudian di persamaan kedua, hidrogen di kiri ini tidak ada, di kanan ada 2. Karena itu kita tambahkan 2 atom H. Sekarang tampak bahwa reaksi pertama ini reaksi yang melepaskan hidrogen. Melepaskan sebanyak 27. Sementara reaksi kedua itu reaksi yang menerima hidrogen sebanyak 2. Oleh karena itu, reaksi yang pertama, kalau ngikutin ketentuan yang ada, ini merupakan reaksi oksidasi. Ini ya, oksidasi di kanan hanya. Kalau ada atom H di kiri, berarti itu reaksi reduksi. Di dalam metode transfer hidrogen, hidrogen yang ditransfer itu harus sama. Kalau yang dilepaskan 27, yang diterima 2 ini kan tidak seimbang. Oleh karena itu, agar seimbang, yang di atas ini kita kalikan dengan suatu angka, yaitu 2, agar 54, sementara yang di bawah ini kita kalikan dengan angka 27. Sehingga H yang diterima 54. Oke, hasil perkaliannya kita letakkan di bawah. Semua spesi yang ada di persamaan pertama kita kalikan 2. Kemudian spesi yang ada di persamaan
kedua kita kalikan 27. Jadi dari persamaan ini kita tahu bahwa transfer hidrogennya ini sebanyak 54 hidrogen. Yang dilepas 54, yang diterima 54. Jumlah transfer hidrogen ini akan ekivalen dengan transfer elektron. Kalau yang ditransfer hidrogen sebanyak 54, maka elektron yang ditransfer pun akan sama dengan 54. Itu kalau kita menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Selanjutnya, ini kita gabungkan kedua persamaan reaksi. Yang ruas kiri kita gabung ruas kiri, ruas kanan kita gabung dengan ruas kanan. Selanjutnya, kita akan eliminir spesies sejenis yang muncul di kedua ruas. Tentu saja ini tadi yang ditransfer ya. Ada 54H dan 54H yang di kanan kiri ini kita eliminir atau kita hapus. Ada lagi yang sama di kiri dan kanan. Sudah, tidak ada. Selanjutnya kita lihat di ruas sebelah kanan ini ada spesies sejenis yang muncul dua kali. Ada 10, ada 54H+. Jadi di sini kita gabung jadi 64H+. Dan terakhir kita dapatkan hasil persamaan reaksi seperti yang ada ini. Ini kalau kita periksa jumlah muatannya, yang di kiri ini netral, yang di kanan ini kalau kita hitung mestinya netral juga ya. Jadi ini positifnya 64, negatif 54 ditambah 4, 58 ditambah 6 negatifnya. Jadi 64 juga, maka ini netral ya. Kalau kita sudah mengikuti proses dari awal sampai akhir secara detail dan teliti, hasil akhir ini sudah dipastikan setara. Seperti inilah cara menyetarakan jumlah atom atau muatan reaksi redoks dengan menggunakan metode transfer hidrogen. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.